Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat 35 atau ayat sebelumnya juga itu ingin menjelaskan tentang penetapan rububiyah dan uluhiyah Allah. Artinya Allah ingin di ayat ini kita sebagai manusia berpikir, merenung mendalam untuk memikirkan tentang al-khalqu, ciptaan makhluk, bukan memikirkan Allahnya. Di sini sengaja Allah memberikan pertanyaan kepada mereka itu, atau pertanyaan kepada kita, di mana ayat 35 yang sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin, bagaimana sosok Jubair bin Mut'im beliau bisa masuk Islam, yang pada awalnya beliau seorang musyrik Quraisy saat itu, tetapi ketika dia mendengar bacaan dari Nabi ketika Nabi sholat maghrib, surah At-Tur ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ataukah mereka diciptakan bukan dari apa-apa, ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri. Nah, ini ibrah juga ya, pelajaran bagi kita bagaimana sosok Jubair bin Mut'im sangat faham apa yang dibaca oleh Nabi. Maka hidayah Allah turun kepada Jubair bin Mut'im di saat tujuan Jubair bin Mut'im itu ingin membebaskan 70 tawanan perang di saat itu, yaitu perang Badar. Ingin membebaskan orang-orang Makkah ya dengan apa yang dia miliki. Tetapi ketika beliau mendengar ayat itu, ini menjadi wasilah mendapatkan hidayah, sehingga dia ikrar syahadat. Yang tadinya ingin membebaskan tanpa ada pikiran apapun, tetapi akhirnya dia masuk Islam. Itu Jubair bin Mut'im. Nanti putranya kalau dilihat diriwayatkan ada Muhammad, ada Abdullah nantinya, putra Jubair bin Mut'im. Ini kan an Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im, berarti dari putranya. Makanya pelajaran bagi kita ketika mereka yang mendengar ya ayat Quran yang dilantunkan oleh Nabi atau oleh yang lain, sampai-sampai mereka merasa kagum atas kemukjizatan Al-Quran. Maka di antara yang menyorot kemukjizatan Al-Quran, yaitu di antaranya Syekh Manna Al-Qattan dalam mabahithnya. Beliau mengumpulkan setidaknya ada 3 sorotan utama. Yang pertama al-i'jaz al-lughawi, kemukjizatan Quran secara bahasa, dilihat dari bahasa. Tentunya ini akan kita raih, kita gapai ketika menelaah Quran, mencari kemukjizatan dari segi logawi. Tentunya ada kemampuan kita mesti tahu tentang ilmu bahasa Arab, karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Surah Yusuf ayat 2. Kemudian beliau menyorot juga yang kedua adalah al-i'jaz al-ilmi. Nah, ini yang agak disorot juga oleh beliau, karena zaman sekarang zamannya sains dan teknologi, sehingga beliau menyodorkan beberapa ayat yang di sini menjadi ukuran kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan, dari segi ilmiah. Kalau tadi lughawi, sekarang ilmi. Di antara ayat yang beliau sodorkan banyak ya.
Di antaranya Al-Quran menganjurkan seorang muslim at-tafkir fi makhluqatillah, berfikir tentang makhluk-makhluk Allah, fis samai wal ardi, baik di langit atau di bumi. Yang ayat berikutnya tuh ada am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka menciptakan langit-langit itu dan bumi, bala yukinun, akan tetapi mereka juga apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka klaim, la yukinun, tidak yakin. Makanya di ayat-ayat banyak ya, seperti tadi di surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bagi orang ulul albab ketika tahu tentang tafakur kemudian zikir, maka mereka berkata rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan hadza ini batilan, dalam keadaan batil. Subhanak. Nah, ini kan kata subhanak itu barangkali kita tidak berpikir tentang ciptaan-ciptaan ini. Hatta seekor semut kita pikirkan, hatta virus juga kita pikirkan. Di sini kan satu ayat agar kita bisa mengungkap hakikat yang tersirat di ayat-ayat ini. Faqina adzabannar. Jadi unik di doa ini ya. Faqina, maka jagalah, peliharalah kami dari apa? Azabannar, siksa neraka. Berarti ada hubungannya. Mungkin saja kita tidak pernah berpikir tentang ayat ini ya, secara kosmos, langit dan bumi. Jangankan itu, di bawahnya beliau menjelaskan dan juga Al-Quran menganjurkan kepada seorang muslim alat tafkir fi nafsihi, untuk berpikir tentang diri, bukan hanya tentang tadi bumi ya atau langit. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Surah apa ini? Surah Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak tafakur fi anfusihim, terhadap diri. Atau di surah Az-Zariyat yang dulu pernah kita jelaskan sebelum surah At-Tur, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, itu kan ayat yang membuat kita itu semakin ingin mendalami ayat-ayat Quran. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, afala tubsirun, langsung menggunakan dhamir antum ya. Afala tubsirun. Kalau yang tadi dhamir hum, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kalau Az-Zariyat jelas ke kita itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana kalian diciptakan? Kembali ke ayat yang tadi ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Banyak ya tentang langit bumi, atau tentang tentang bukan diri saja, tentang yang lainnya, penciptaan unta di surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ilas sama kaifa rufi'at, ilal jibal kaifa nusibat, ilal ardi kaifa sutihat. Mantap ayat ini ya, membuat kita berpikir, menggunakan fikir. Bahkan di ayat yang lain tentang turunnya hujan. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Atau apa yang kita makan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Jadi banyak ayat-ayat tentang ijazul ilmi. Jadi luar biasa gitu ya. Termasuk kita juga harus ada rasa, ada pemahaman, penggunaan akal, pemikiran. Karena ini kita harus banyak berpikir, banyak mengetahui juga. Banyak ayat-ayat. Wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tafakur.
Atau di surah yang lain, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun, tafakkur. Wa kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Tuh kan? Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Karena ilmu dengan tafakur saling berhubungan. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Undur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Ini faqih yang ini, yafqahun. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Makanya Allah akan angkat derajat kita ya. Selain daripada iman, ilmu berarti yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu darajatin. Allah akan mengangkat derajat bagi kita. Selain iman, tingkatkan ilmu. Dan ilmu itu mengantarkan kepada kebermanfaatan. Jadi harus ada manfaat. Al ilmu an-nafi'. Al ilmu nafi itu begini, intinya kalau kita punya ilmu, ilmu ini mengangkat kita sehingga kita takut kepada Allah. Karena hakikat ulama itu adalah yakhsyallah. Hakikatnya samratul ilmi itu al-khasyah. Buah dari ilmu itu al-khasyah. Tapi kalau kita buah dari ilmu ternyata kita mengatakan ana khairun minhu, nah kita buah zakum mungkin. Kalau diibaratkan pahit. Jadi keilmuan seseorang belum tentu Makanya al-adab qoblal ilmi, al-amal qoblal al-ilmu qoblal amal. Pertama adab dulu, setelah adab ilmu, setelah ilmu amal. Itu tahapannya. Menqalilul adab, sedikit adab berarti kita langsung berilmu, tidak tahu adab. Makanya kita harus paham tentang hal ini semua. Ada yang unik sebelum kita bahas di sini yang disodorkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang kemarin kita singgung sedikit di dalam kitabnya At-Tibyan fi Aimanil Quran. At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Ada dua nama ya di kitab itu. At-Tibyan, kitabnya At-Tibyan. Tentang apa? Aqsam Al-Quran. Sumpah-sumpah dalam Quran itu kata Imam As-Suyuti ya, rahimahullahu taala di kitab Al-Itqannya ketika membahas tentang aqsamul Quran, sumpah-sumpah dalam Quran, beliau langsung menyodorkan sosok At-Tibyan ini, Ibnu Qayyim. Karena luar biasa ya, beliau berfikirnya luar biasa, tetapi akhirnya beliau bisa membuat kitab. Walaupun di saat itu ketika beliau bermulazamah dengan gurunya, bahkan beliau itu yang terus mendampingi guru ya. Sampai guru di penjara, dia ikut di penjara. Aya tadi orang gitu. Aya guruna di penjara, hayang ngilong di penjara, sehingga menjadi penjauh ya. Tapi sosok Ibnu Qayyim itu penerus perjuangan gurunya. Dan gurunya itu diintimidasi, disiksa di dalam penjara itu. Tetapi beliau produktif dan masyhur. Yang punya karya Majmu' Fatawa, yang punya karya At-Tafsir Al-Kabir, yaitu Ibnu Taimiyah, yang sering diberikan gelar Syekhul Islam. Nah, satu di antara muridnya adalah Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim ternyata produktif. Jadi seorang murid yang luar biasa produktif. Banyak ya murid-murid beliau itu. Ibnu Qayyim, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, itu ashab Ibn Taimiyah, sahabat-sahabat yang belajar langsung ke Ibnu Taimiyah. Abad ke-7 gitu ya. Abad ke-7. Nah, yang mengikuti terus adalah Ibnu Qayyim, dan beliau menulis satu kitab namanya At-Tibyan tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an. Ada satu pasal, mungkin ini agak lama juga ya, tapi menarik gitu. Kita akan tercengang gitu. Kita akan merasa kagum, ternyata ulama sejak dulu itu sudah memikirkan, sudah bertafakur tentang diri.
Karena di surah Az-Zariyat ayat 21 ini kan yang tadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Ingin menafsirkan itu sampai berpuluhan lembar. Urang mah salewatnya. Biar nanti saya bacakan. Kemampuan ulama-ulama zaman itu tidak pernah kalah oleh zaman sekarang. Boleh mengatakan begini, segala sesuatu yang lebih dekat kepada sosok manusia adalah dirinya. Ari mikir ke langit rada berat, kudu diajar astronomi, kudu diajar ilmu falak, kudu diajar ilmu tentang perlangitan, perbintangan, matahari, bulan dan sebagainya. Saya katanya ingin berbicara atau menelaah tentang bumi. Bumi kan luas. Tentang oseanologi, tentang kelautan. Bagaimana di atas laut ada ombak dan sebagainya, di tengah laut, di dasar laut. Nah, itu kan hese, kudu diajar lah. Kalau kita ke darat, bagaimana postur konstruksi bangunan di tempat tanah A dengan tanah B itu beda, karena bangunan tanah masing-masing berbeda. Ada yang tanahnya subur, ada yang tanahnya tidak. Itu kan harus belajar tentang geografi, tentang hal yang lain-lain. Belum nanti kalau di dasar tanah ada gas alam, ilmu apa itu pertambangan, kan hese gitu ya. Berpikir tentang seperti itu memang luar biasa sulit. Tetapi kalau oleh Ibnu Qayyim ada satu kitab menjadi rujukan. Nama kitabnya Miftah dari Sa'adah, 4 jilid. Miftah dari Sa'adah itu membicarakan tentang bagaimana gagah atau azamatullah, keagungan Allah ketika menciptakan langit yang ada di langit, semua makhluk yang ada di langit dan yang di bumi. Di langit lihat matahari, dicatat oleh beliau bagaimana keadaan matahari itu. Ada bulan dicatat oleh beliau itu. Ada bintang-bintang, ada pokoknya luar biasa. Nanti ketika ke bumi diceritakan juga dalam kitab beliau. Tapi di sini hanya menyorot tentang wa fi anfusikum, tentang diri kita. Ini kan murah meriah. Pernah tidak Bapak Ibu ikhwatun mikiran bulu-bulu yang ada dalam badan kita? Ini namanya bulu alis, ini rambut, ini kumis, ini jenggot, ini dan kumis dan jenggot. Apa bahasa Indonesianya kan tidak ada. Tidak ada. Jadi naon cing bahasa Arabna. Ini bahasa Arabnya apa? Ini bahasa Arabnya sya'run. Ini sama bu, dua-duanya bulu. Apa? Hajibun. Ini syaribun. Ini lehyatun. Bulu ketiak, bulu kemaluan, itu kan masing-masing beda istilah. Pertanyaan saya, ini bulu apa bahasa Arabnya? Ada yang masih ingat pernah saya sebutkan di santri ini? Ada yang tahu? Saya Ustaz Bambangnya. You know tentang bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu anfaqoh. Anfaqoh. Bulunya ya. Anfaqoh. Ayo Ramadan. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah kumis, ini jenggot. Oh, berarti tengah-tengahnya dan gitu. Dan Allah sengaja menciptakan segala bulu-bulu. Ini wa fi anfusikum. Dan terbongkarnya justru di sosok beliau. Abad ke-8. Ya. Sosok beliau di abad ke-8 sudah sangat jelas. Beliau wafatnya tahun 751 Hijriah. Berarti kan abad 8. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pembentuk, Allah sebagai pengurus, mengajak kita untuk bertafakur, untuk tubsirun, ibsor, untuk menggunakan basor atau basirah, menggunakan mata hati kita tentang anfusikum. Kenapa? Karena min qatrati ma'in, dari setetes air, min ma'in dafik,
min ma'in mahin. Kan jelas, dari setetes air yang memancar dan setetes air yang hina. Ma'in mahin. Jadi Allah sengaja membuat kita itu nanti berpikir yang keras untuk tabassur, tafakur tentang diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kita melihat. Makanya tidak harus ke kebun binatang. Tapi orang datang ke kebun binatang lain berpikir tentang itu biasanya yang senang-senang gitu. Yang senang-senang, jarang mikiran kumaha perilaku kirodatan khosiin teh kumaha gitu. Khonazir atau khinzir kumaha, jarang orang memikir nanti, paling ya begitu saja, tidak berpikir lebih dalam. Nah, lebih murah meriah itu yang begini. Fa innahu idza nadhara ila nafsihi, karena sesungguhnya kalau dia melihat dirinya, wajada atharat tadbir, akan didapatkan asar-asar kepengurusan qaimah yang ajeg, adillatat tauhid ala rabbih, dalil-dalil tauhid terhadap Rabbnya, natiqatan syahidatan lil mudabbir, itu bisa berbicara. Jadi orang lamun berpikir kadinya teh menunjukkan ya orang kudu mikir gitu ya. Maca Quran hese atau coba maca ayat kauniyah gitu. Kan Quran itu qauliyah, masmu'ah. Coba manzuroh. Ayat yang terdengar Quran, ayat manzuroh itu kan melihat, nazaro itu dilihat alam semesta. Bila menjelaskan bagaimana kita dibentuk dari tadi setetes air yang disebut nutfah. Dari nutfah berubah jadi alaqah di hadis arba'in nomor 4. Dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah mudghah. Mudghah itu sudah sekerat daging. Terus dari mudghah nantinya menjadi lahman, luhuman munaddadatan. Setelah itu ada tulang belulang yang disusun. Kemudian alat penyambung itu semua yang beraneka ragam dan saling kuat menguatkan bagaikan tali-tali yang ada dalam badan kita. Kemudian diikat, kemudian dibungkus dengan daging dan kulit. Dan itu mencakup sekitar ala salasimiatin wasittina mafsilan. Ada sekitar 360 sendi-sendi dalam badan kita. Nah, orang mikiran tuh kadangnya 360 sendi. Ini sabda Nabi kalau yang ini ya. Ketika kita sholat duha, sodakohnya itu tulang belulang yang sebanyak 360 tulang belulang itu disodakohi dengan sholat duha begitu. Makanya anjuran duha itu memang dawamkan kalau tidak memberatkan. Di antara tulang sendi itu, persendian itu ada yang besar, kecil, kemudian keras, lunak, bundar, lonjong, kemudian ada yang lurus, ada yang bengkok. Itu semua juga diikat oleh ikatan sebanyak 360 urat otot dan sebagainya. Dan itu menunjukkan keagungan. Sampai sebegitunya Imam Ibnu Qayyim memikirkan tentang anfusikum, tentang diri kita ya. Dan ada yang unik di sini, waja'ala fiha, dan Allah menjadikan di dalam diri insan tis'ata abwabin. Apa artinya tis'ata abwab? 9 pintu. Nah, wahai 9 pintu ada diri orang. Kan teu kepikiran, tapi ini jadi kepikir ini teh. Sebutkan. 1 pintu masuk keluar. Pintu masuk keluar hidung tuh. Ada 2 lubang, atas 2. Nah. Terus mulut 1 ya, mulut. 3. Terus telinga ada 2, 5, seluruhnya 9. Terus dubur, terus kubul, terus mata, kiri kanan 9. Dan ini hanya 9, tidak ada yang lain.
Kepikiran ku ulama. Fababani lis-sam'i, 2 pintu untuk mendengar. Wababani lil basar, 2 pintu untuk melihat. Wababani lisyammi, 2 pintu untuk mencium, menghirup. Terus sabarata? 2, 2, 2, terus 6. Wababun lil kalami wat ta'ami wasyarabi wan nafasi. Oh, ini ada banyak. 1 pintu untuk berbicara, untuk makan, untuk minum, untuk nafas. Pintu ini walaupun hanya 1, yang lainnya kan double. Sudah 7. 2 dari mana? Wababani lil khurujil fadalat allati yu'zi ihtibasuha. Bahasana mantap ini. Dan 2 pintu untuk keluar fadalat. Fadalat kalau dalam bahasa Sunda terus jadi artina itu teh. Fadalat, fadol diokeun sadayana. Itu jadi itu kan fadalat kelebihan. 2 pintu itu untuk mengeluarkan fadalat. Fadalat kelebihan. Allati yu'zi, yang itu bisa membahayakan. Ihtibasuha, kalau kita ihtibas, kalau kita tahan. Kalau kita tahan itu bahaya. 2 pintu yang mana? Yang di belakang namanya dubur, yang di depan namanya kubul, farji. Dan ini memang sengaja begitu. Dan nanti saya jadi ingat di Zadul Ma'ad, di Tib Nabawi, itu dibahas tentang yang terakhir ini. Ada 10 yang istifrad, tidak boleh ihtibas. Ihtibas itu ditahan, istifrad itu dikeluarkan. Ada 10 bagian dalam badan kita mesti dikeluarkan. Kalau tidak nanti bahaya. Di antaranya ad-damu idza haja. Darah kalau sudah memuncak. Jadi di badan kita kalau darah sudah mulai memuncak harus dikeluarkan. Caranya bagaimana? Baledogan ya. Baledogan itu jalma, keluar darah seger gitu. Kalau memang memuncak. Itu zaman dulu gitu. Ya jalma teh dibaledog sampai berdarah tapi jadi sembuh ya. Maka para manusia berpikir keras, itu kumaha hebat bisa ya teori model gitu. Jadi muncullah istilah hijamah nantinya. Muncul istilah al-fasdu, muncul istilah al-alaq. Itu kan istilah-istilah itu yang di zaman-zaman dulu itu mereka memperhatikan fenomena alam. Nah, ya pas dikeluarkan getih itu jadi damang, berarti adamu idza haja. Darah ketika memuncak itu harus dikeluarkan. Maka harus istifrag. Pengeluarannya tidak mungkin masuk ke 9 pintu yang tadi. Caranya harus di hijamah, caranya harus di fasdu, caranya harus di alaq. Hijamah bekam, fasdu patik, alaq lintah. Di antaranya itu. Nah, kemudian yang kedua al-maniyyu idza tabayyagha. Air mani, sperma atau ovum kalau sudah tabayyagha, sudah berlebih. Kenapa? Bisakah berlebih? Bisa. Air mani laki-laki perempuan itu dicipta atau terbuat dari min sulalati min tin, dari saripati makanan. Selama kita makan akan membentuk seluruh energi dalam badan. Yang kita makan, kita minum, nanti jadi energi naik ke atas, diambil oleh hati, organ hati. Nanti dijadikan darah, tidak hanya darah itu. Kemudian kalau sisanya kemana? Ke bawah. Fadolatnya tadi itu. Yang kita banyak itu fadolatnya atau jadi saripatinya, ya tergantung apa yang kita makan. Kalau kita makan seblak, cireng, ciwol, cilor, cici itu, ya makanan kita banyaknya fadolat ke bawah. Ke bawah, kalau ke atas jadi energi. Maka lihat, orang yang paling sehat itu Nabi kan ya. Lihat apa yang dimakan oleh Nabi. Ternyata ya jauh dengan kita. Orang mah Nabi saja disodorkan daging dob seperti biawak ya. Daging dob disodorkan ketika saat itu perang ya. Khalid bin Al-Walid melihat, nah Nabi mah teu nuang buah-buah haram.
Maka Khalid bin Al-Walid langsung bertanya, haramun hadza ya Rasulullah? Rasul, ya teh haram teh? Seorang Nabi, la, tidak. Tapi Nabi memberikan arahan, konsep kesehatan yang benar itu. Lam yakun fi ardi qaumi. Ini tidak biasa di kaumku, ini tidak biasa makanan yang ada di kita gitu. Kan makanan Nabi atau dengan sahabat kan kambing, unta, itu yang dimakan oleh Nabi dan sahabat. Ya dibawa biawak, dog. Tidak haram, tapi lam yakun bi ardi qaumi. Teu biasa ieu mah di urang mah. Tah urang mah bab makanan sepanasaran we nya aya produk anyar. Hayang we itu. Kalau konsep Nabi tidak, ketika tidak biasa ya tidak. Dan Nabi tidak mencela. Itu hebatnya Nabi. Ma'aba Rasulullahi ta'aman qattu. Tidak pernah Nabi sekalipun mencela makanan. Nah, dari bab-bab yang begini memang saya berpikir dari konsep-konsep kesehatan ada gitu ya di ulama-ulama Islam. Hanya kita tidak membongkarnya. Banyak itu ada 10 yang harus istifrom, harus kita keluarkan. Kemudian ada yang unik di sini. Setiap pintu tak ya security nah. Bahasa saya itu security. Setiap pintu. Wa ja'ala dakhila babai as-sam'a. Allah menjadikan di dalam 2 pintu pendengaran ini murron qatilan. Murron mur hulwun lawan dari hulwun, pahit, qatilan tapi membunuh. Jadi di antara ini ayat security nah gitu, bahasa saya ini security. Ada security-nya, dia pahit dan bisa membunuh. Apakah ya kembali ke tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kurang ngupil kita. Kan ada bekas-bekasnya. Tah, sok letak. Tapi tong Ramadan kayak batal kira. Jadi rasanya apa? Manis, asam, pahit. Pahit. Dan kotilan membunuh. Kabayang lamun ieu manis sok kira digemrong ku sira. Maka hebatnya Allah itu. Dan ini tidak sia-sia. Makanya kalau dibuang semuanya menurut saya bahaya. Kan ada alatnya sekarang ya. Nah aja dikorek jauh-jauh padahal sudah Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mau dikorek kan sekitar ini. Ya iya kan itu gunanya itu jang iya tuh, dan jang iya mah hese tuh. Makanya subhanallah ini juga terus mikiran ieu mah tuh. Luar biasa. Kan cek urang teh atuh cing lempengkeun gitu, lamun lempeng tidak pernah bisa makan dengan nyaman. Begitu kan, ini kan masing-masing berbeda. Ada tugas masing-masing yang oleh beliau dijelaskan ini semua. Ketika makan bersatu semuanya tuh. Andaikan ini semuanya rata, pas makan teh hese. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Li'alla talija fihi madabatun takhlusu ila dimagh fayu'dhihi. Jadi kenapa ada security yang pahit membunuh agar jangan nanti bisa masuk ke dalam kedua telinga itu dabah binatang. Takhlusu yang dia bisa ikhlas bisa masuk melebur ila dimagh ke otak. Di mana Ibnu Qayyim sampai berani mengatakan telinga ini hubungan dengan otak. Berarti kan kecerdasan beliau luar biasa. Fayu'dhihi sehingga bisa membuat membuat sakit. Ya kan lamun teu aya ieu tah bisa mematikan. Termasuk Namrud dalam kisah Israiliyat, tapi masuknya bukan dari telinga. Dari mankhiril anf, dari 2 lubang hidung masuk ke sini, serangga masuk ke sini, masuk ke otak, itu puluhan tahun dia berada dalam kependeritaan. Itu bisa keluar. Ujung-ujung sampai otak lah, di dia oge aya naon? Rametuk atau lalat masuk ke hidung, geteknya luar biasa ya. Semut masuk ke sini, wah stres kan?
Stres. Kenapa? Karena takut kan. Sian asup ke otak bisa membunuh kita. Tetapi oleh Allah disiapkan murron qatilan, security yang siap untuk itu. Dahsyat. Makanya saya anjurkan kalau para santri ini ya suka terhadap tentang wafi anfusikum, kaji yang ini. Sangat luar biasa lengkap, sangat lengkap. Ini kita bacakan satu-satu. Nanti banyak manfaat tentang wafi anfusikum di sini. Yang kedua, di basor kita rasanya apa? Tadi pahit, tadinya murron. Yang ini ketika kita nangis kadieu karawasnya jadi asin, kabayang lamun amis. Berarti di sini ada rasa asin. Wa ja'ala dakhila babai al-basari malihan. Milh. Malihan kan asin. Jadi asin. Nah, cing. Nah, bet asin gitu. Kan teka pikiran. Makanya betul, bukan hanya langit, bukan hanya bumi, tetap wa fi anfusikum. Nah, bet asin. Ulama itu sudah sejak dulu. Dan saya yakin ikhwatul iman, beliau menyusun ini ada ilmu sebelumnya. Beliau kan abad ke-8. Berarti abad sebelumnya ada ulama yang konsen juga seperti ini. Di antaranya dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah karya Ibnu Muflih Al-Hambali. Beliau menjelaskan tentang di antaranya seperti ini, itu di antaranya. Atau ulama-ulama yang lain, ya, mereka berpikir tentang bagaimana keadaan badan, termasuk Imam Al-Ghazali. Jadi disiplin dulu sejak zaman dulu. Dan ingat, kedokteran hari ini juga hasil jeripayah dari ulama-ulama Islam. Bukankah Ibnu Sina punya kitab Al-Qanun, The Canon of Medicine, dirubah sekarang. Al-Qanun fit Tibb karya Ibnu Sina. Ibnu Sina kedua namanya Ibnu An-Nafis, Ibnu Nafis. 200 tahun kemudian hadir beliau mensyarah Al-Qanun dan beliau membuat satu kitab ratusan jilid yang hari ini entah ada di mana. Ibnu Nafis nih. Ibnu Nafis, dan dia itu seorang ulama tentang jago kedokteran. Imam Ar-Razi di Irak. Bukan Ar-Razi Mafathul Ghaib, bukan. Imam Ar-Razi di Irak. Beliau belajar tentang kedokteran, tentang ini semua, sampai bisa membuat satu kitab yang saya punya itu ada 8 jilid. Nama kitabnya Al-Hawi fit Tibb. Kumpulan-kumpulan tentang kedokteran. Dari mulai Roksun dibongkar oleh beliau semuanya. Di luar Roksun apa saja, di dalam Roksun apa saja, sampai ke ujung kaki. Kitab itu memberikan arahan. Dan itu menjadi satu disiplin ilmu. Dan beliau wakafkan kitab-kitab yang beliau miliki ke satu rumah sakit pertama di dunia yang dirintis oleh umat Islam. Adanya di Irak. Rumah sakit, rumah sehat, hospital. Rumah sehat apa? Bimaristan. Rumah sehat Bimaristan itu rumah sehat yang itu ada bangsal-bangsalnya seperti di kita hari ini. Bangsal untuk stroke, bangsal untuk diabetes, bangsal-bangsal yang ini memang ada. Dan beliau mewakafkan seluruh kitabnya ke Bimaristan di Irak gitu. Makanya jangan aneh kalau sekarang banyak ya rumah sakit awal mulai itu umat Islam. Cuman kata Imam Asy-Syafi'i, kembali lebih jauh lagi kan, kata Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, ilmu ini sepertiganya, tetapi ilmu yang sepertiga tentang kesehatan tentang ini diambil oleh An-Nasara, orang-orang Nasrani di zaman itu, di zaman Imam Asy-Syafi'i. Wa taraku, sedangkan kaum muslimin meninggalkannya, jadi wekia gitu. Harusnya betul, dokter itu harus betul memilah-memilih. Halal haram itu kudu jelas. Dokter muslim yang kokoh kuat dalam ketakwaannya harus jelas. Termasuk vaksin juga saya berpendapat andaikan haram itu tetap tidak boleh masuk ke dalam badan. Nanti kan dicarikan ayat kitanya menghalang-halang. Tapi andaikan itu haram, belum tentu kejelasannya belum masuk darurat. Belum masuk darurat. Kalau memang
Ataupun zaman dulu itu sampai hitungan jam langsung meninggal, itu baru darurat kita gunakan vaksin yang haram. Tidak bisa jadi halal ya, haram tetap haram. Makanya inspirasi Ibnu Nafis tuh, jadi ingat. Ibnu Nafis mengatakan ketika beliau sakit, datang dokter-dokter Nasrani, datang dokter-dokter Muslim memberikan solusi terhadap penyakit yang dia derita. Tetapi di antara dokter itu banyak menganjurkan agar hilang rasa sakit yang dia derita, masukkan opium. Opium, bahasa kitanya opium. Opium itu kan satu obat yang bisa menenangkan rasa sakit, meredakan, bahkan menghilangkan rasa sakit. Tapi subhanallah walhamdulillah, Ibnu Nafis langsung mengatakan la alqallaha ta'ala wa fi jawfi syai'un minal khamr wa fi jawfi syai'un minal haram. La alqallaha, aku tidak mau bertemu dengan Allah, wa fi jawfi, sedangkan dalam perutku ini syai'un, ada sedikit minal haram, dari yang haram. Seorang dokter ternama namanya Ibnu Nafis, Ibnu Sina kedua. Orang mau naon-naon tetengimut halal haram orang mah. Ya batuk saeutik minum obat ternyata ada yang haramnya, ada yang darurat gitu. Nauzubillah ya. Sigana buah-buah orang hese di ijabah doa teh masuk haram-haram kecuali ya darurat ya, sekali lagi darurat. Seorang naik kendaraan jeger dikena musibah dan ini harus mau tidak mau harus disuntik baal, harus menggunakan morfin misal di rumah sakit, ya itu kan darurat kalau yang itu. Kalau tidak kan bahaya, nah itu darurat. Dan pertanyaannya darurat wae gitu ya. Maka tugas dokter ini bukan tugas ulama, bukan. Ulama hanya menganjurkan. Cing atau para dokter teh cari betulkah ini obat standar halal Badan POM. Karena sekarang yang melihat dari obat-obatan itu jarang ada standar halal. Babnya makanan loh itu. Bab makanan. Jadi bab makanan ayo harus ada standar halal. Kalau bab itu tidak kan. Makanya ada hal yang janggal bagi kita. Baik, kembali ke tadi. Ya mah bahas ya heulanya. Jadi Allah menjadikan di dua pintu penglihatan malihan, security-nya itu rasanya asin. Untuk apa? Li alla yuzibal hararatud daimatu ma hunaka minasyahm. Agar tidak melelehkan panas yang ada di mata itu selama di situ, melelehkan apa? Syahm. Syahm teh apa? Di atas daging teh. Di atas daging teh anu bodas-bodas teh. Lemak. Syahm teh lemak. Jadi kenapa rasanya asin? Untuk melelehkan panas yang bersemayam di situ. Dari apa? Dari lemak yang ada di ini, kan ada lemak di sini. Jadi bisa menjadi leleh. Andaikan tidak ada rasa asin, itu akan beda. Termasuk rasa pahit dibalikkan. No iya jadi asin, no iya jadi pahit gitu gitu. Jadi bahaya nantinya. Kata beliau Yang ketiga, wa ja'ala dakhila babit ta'am wasyarab. Allah menjadikan pintu makan, pintu minum, pintu berbicara, pintu napas rasanya apa? Bayang lamun pahit ya. Ya bala-bala aduh pahit. Ya apa minuman pahit atau asin. Tapi tidak, oleh Allah khusus di mulut ini diberikan rasa apa? Hulwan teh hulwun, manis. Jadi rasa manis di dia teh, percaya tidak percaya kan, rasa manis ini yang akan memberikan cita rasa. Apa yang kita makan atau apa yang kita minum, ini anugerah dari Allah. Rasa manis, mau tidak mau ini ada rasa manis. Untuk apa? Liyusigha bihi ma ya'kuluhu wa yashrabuhu fala yatanaghasu bihi law kana murran aw malihan. Lamun pahit, lamun asin, bahaya, mual nikmat mengkonsumsi makanan dan minuman. Makanya kalau kita sudah mulai sakit kan paham teh pahitnya. Nah, itu sudah hilang rasa manisnya.
Apa tujuannya? Agar kita menghentikan makanan yang masuk ke dalam perut gitu. Aduh, jadi pahit itu temirasa. Oh, berarti kesimpulannya puasakan ya. Puasakan perut kita. Dan jangan berpikir kemudian kalau tidak asupan makanan akan terjadi dehidrasi. Tidak, ada kekuatan badan yang nanti akan mereparasi yang sering disebut akan menjadi tubuh kita itu akan mereparasi, meregenerasi sel-sel yang sudah rusak dengan cara kita tidak makan dan tidak minum. Seperti saum hari ini. Manisnya di dia manis. Kemudian Allah menjadikan ada di mata kalau ini ada lampu dari cahaya seperti sirojaini mudhi'aini, seperti matahari yang bersinar yang tersusun dari jadi intinya di mata itu kita bisa melihat, bisa memandang dari mata. Jadi kembali ke mata ya. Kita bisa melihat dengan kekuatan mata kita. Dan memang kita bisa melihat warna-warni itu karena Allah sudah memberikan di sini. Dan warna mah di dia lain di iya. Buktinya kalau orang yang matanya buta warna, hidung. Berarti warna-warna itu mana? Di sini. Dan kita jarang bersyukur. Warna hitam, warna hijau, warna kuning dan sebagainya bukan dari sininya. Dan ini mah hasil dari pancaran mata. Wallahu alam bagaimana caranya. Allah menciptakan kita, jadi Allah menciptakan mata kita bisa memandang, melihat warna-warni. Hilangkan saja fungsi ini, geblek hidung. Berarti apa masalahnya? Di mata di sini. Sehingga nanti ada hadis ya. Teringat dalam Kitabul Mardo kalau tidak salah di Bukhari, hadis qudsi, "Idzab talaitu 'abdi", apabila aku uji hambaku bihabibataihi, dengan dua yang dia cintai. Maksud habibataihi itu dua bola mata. Allah uji, Allah diuji. Diujinya bisa dari matanya hilang. Apakah kecelakaan dan sebagainya, atau rabun, atau plus, min dan sebagainya lah, penyakit mata. Kan ulah mata duitan, ulah mata keranjang kita unggul ya. Jadi kalau penyakit seputar mata ketika kita diuji oleh Allah, fasobaro, lalu kita sabar menghadapi ini semua. Ini sama dengan Imam Ar-Razi ketika beliau di akhir kehidupannya memang buta ya. Menurut orang kataraknya sudah tidak bisa disembuhkan. Orang-orang ingin membekam, para dokter ingin membekam Imam Ar-Razi, tapi Imam Ar-Razi tidak mau. Kata beliau sudah cukup, sudah terlalu lama saya melihat keindahan alam ini. Makanya di akhir kehidupan dia tidak mau berobat, padahal seorang dokter. Alim dikacet-cendokeun gitu. Jadi Imam Ar-Razi dia, akhirnya dia sampai akhir kehidupannya begitu. Ternyata, dan saya yakin ya, ternyata beliau juga hafal yang hadis yang tadi. Karena ulama-ulama itu selain tahu ilmu sains itu hafal Quran, hafal hadis begitu ya. Nah, di hadis itu kalau Allah menguji seorang hambanya dengan dua bola mata yang Allah hilangkan, baik matanya hilang atau fungsinya hilang, fasobaro, lalu dia sobar, apa yang akan Allah berikan? Awadtuhu, aku akan gantikan dia minhuma, dari dua bola mata itu, al-jannah, dengan surga. Dan surganya, subhanallah, ini kan konsep bagi para pesakit ini. Psikologi bagi para pesakitnya pasien. Bagi para pasien jadi ibroh pelajaran. Dan orang mah jarang diedukasi di rumah sakit atau di puskesmas teh. Nu penting mah obatan, tidak dihadirkan Allah sebagai asy-syafi. Memang pendidikannya masih kurang gitu. Saya perhatikan kurang di dunia kedokteran, masih fisik ansih saja, tidak dihubungkan dengan qalbu. Tapi sekarang sudah mulai ada ya. Ada mulai seperti kalau yang melahirkan Bu senyum terus, senyum, nyari oke senyum gitu.
senyum diberikan kekuatan itu. Tapi mau senyum mau tidak, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ini banyak tuh dijelaskan. Belum di mata ini, di atasnya ada hajibaini. Hajibaini, yang naon cing aya hajib ieu, dua hajib ini, dua alis ini. Disebut hajib karena menghijab. Menghijab apa? Yahjubanil aina, alis ini akan menghijab mata dari apa? Minal araq. Araq apa? Keringat. Minal araq an-nazil, dari apa yang turun min fauqi, dari atasnya. Sehingga kalau tidak ditahan dengan ini, wa yatalaqqayani anha ma yansabbu min hunaka, bakal nembus ka dieu. Nah, jadi we peuri. Bahaya mah kayak aya. Perempuan biasa nambu, iya dikurut, diganti dengan tato. Nauzubillah. Tak kade tabu pilih kaya istri nu bade nikah, nu kurang-kurang waspada mah sok dikurut itu teh. Kan bahaya, haram, tidak boleh. Ya haji ini dikurut. Jadi we ngejedig akhirna saumur-umur. Karena ini jangan kalau hanya merapihkan silahkan, daima merapihkan tapi dikurutan gitu untuk mengindahkan hiasan ketika mau menikah. Ya dikurut terus naonnya, ya ditato banyak. Cing hukumnya apa? Kaum muslimin ditatoan. Henna kan tato yang dia tidak permanen, tapi permanen sudah menggambar di sini. Washimah wal mustawshimah. Memang perbedaan ulama. Kalau saya lebih cenderung hati-hati saja. Tekudu ditato. Ini cenah untuk keindahan. Ya, kalau perempuan untuk keindahan, kalau laki-laki untuk kegagahan. Bedanya itu. Jadi lamun batur ditato teh jisieun gitu. Seolah-olah bisa memberikan kekuatan lamun ningali laki-laki. Tapi kalau perempuan bisa untuk keindahan, cenah. Tapi kan al-washima wal mustayshima la'anallahu wa rasuluh. Allah melaknat, Rasul melaknat. Nah, menurut saya kehati-hatian dah entong lah. Nanti ya. Nanti kalau ayo siap nikah ya. Siap. Nah, nanti berikan pemahaman tong ditato. Lain tato cenah usah mah eta mah hina. Ya betul, tapi kan menggambar. Masalahnya menggambar. Makanya saya lebih cenderung ada pendapat ulama, mending hindari weh. Walaupun jadi Arab dan sudah jadi kebiasaan ya itu Arab. Jangan lihat Arabnya gitu. Wallahu alam ya, terlepas dari dua pendapat yang ini. Saya pribadi lebih cenderung murni saja. Adapun bersolek yang lainnya silahkan selama tidak tabarruj. Itu dari apa? Dari hajib. Kemudian di bawahnya ada ajfan. Nah ini nih bulu naon teh? Ini halis ya mah. Itu bulu mata. Ajfan. Yang naon aya dua bulu nu ieu tuh. Yang naon gitu. Ternyata ia keindahan di antaranya. Jadi indah. Dan lain sebagainya lah, panjang per pasal ya. Pasal bagikan tentang dua bola mata. Ini sebagai wasilah ke jantung. Dua bola mata itu wasilah ke kolbu. Kolbu itu jantung ya. Jantung dalam artian jantung betul. Bukan hati, bukan jantung. Kolbu itu jantung kalau dalam organ. Kalau hati itu kabid. Jadi dua bola mata ini Allah jadikan sebagai muaddiyataini lil qalbi, sebagai nanti petugas di kolbu. Makanya kolbunya senang, tenang, tumanina, wujuhu yaumaidin na'imah. Kalau hatinya semerawut, hatinya keras dan sebagainya, wa wujuhu bukan na'imah, musfirah. Bukan musfirah apa? Khasyi'ah. Wujuhu yaumaidin khasyi'ah, amilatun nasibah. Jadi di wajah dari bola mata itu menggambarkan kolbu seseorang. Fatusilani ilaihi kama ra'atahu ja'alahuma mir'ataini lil qalbi. Jadi bagaikan cermin. Cermin, mata itu cermin kolbu. Dan betul. Pandangan seseorang kan jadi ciri seseorang.
Orang ningali jalma nu tidak kita sukai, pasti kita tidak mau melihat. Kita punya salah pasti baluar balieur gitu gitu. Tapi kalau kita tidak punya apapun juga, tapi kita punya ukhuwah Islamiyah, imaniyah, kita akan berdekatan dengan orang itu, bahkan salaman. Kenapa? Dari bola mata. Tak kita cek para ahli mah tingali jalma lamun tunduk wae ka handap atau jalma teh memandang terus atau orang itu terus melihatnya ke atas, nah itu teh ada aya nu buru lolongan aya gitu ya. Lihat kalau kita komunikasi, dan itu dari ulama Islam juga yang saya tahu itu di TSM juga ada ya. Kalau dia memandangnya tajam, berarti dia tipenya ingin selalu tahu gitu. Yang apal ya jalma ya, pandangannya tajam. Tapi kalau dia turun ke bawah, pemalu dia, oh berarti biasa melihatnya ke sini, perasaan. Tapi lamun ngaburial teh kaluhur wae, kaluhur tak ke otak biasa. Tercek Tuan Haji jadi ingat. Jadi Tuan Haji, lihat kalau orang yang nomor 3 itu hati-hati. Bukan suuzon, bukan, hati-hati. Hati-hati nah bakal mikir kumaha carana gitu. Jadi mata itu tetap gambaran. Makanya kalau hati kita lunak, salim, apalagi tumakninah, maka akan mudah untuk mengeluarkan air mata. Kenapa? Ya karena begitu. Lamun orang tidak pernah merasa sedih tentang dosa-dosa yang kita lakukan, tidak pernah menangis, kemungkinan qaswatul qalbi teas hati orang teh. Kumaha carana? Ya kita baca Quran, kita zikir kepada Allah, apalagi kalau bab i'tikaf harus kita tumplok semuanya kepada Allah. Jangan teas wae. Ingat bukan cengeng ya, Pak Bu. Bukan cengeng, seorang laki-laki yang menangis itu bukan cengeng. Kenapa? Rasul saja tiap malam menangis. Umar saja yang gagahnya luar biasa, waktu malamnya menangis. Abu Bakar komodei. Ayo orang mah Nabi bukan, Abu Bakar bukan, Umar bukan, nagen gitu. Makanya merasa kita itu ya gitulah, hati itu keras. Karena hubungan hati itu dengan mata, biar bagaimanapun juga. Sentuhan apa yang kita lihat itu gambaran dari kolbu kita. Makanya bersihkan gitu ya. Itu tentang kolbu. Belum uzunani yang tadi kita jelaskan. Kenapa disimpan di sini itu? Dijelaskan. Nah di dia bet aya daun iya ya. Aya daun iya jeung daun itu kata beliau naon? Wa ja'ala fi hadis sadafa inhirafat wijajat. Ya teh jadi memang kieu gitu, jadi henteu heuras gitu. Lamun heuras si gaseng eta bantal tiap hari diganti. Kan ini bisa begini gitu. Bisa begini. Ini kan bagaikan apa? Ada antena mun bahasa orang. Dan disimpan di belakang. Simpan di belakang. Kenapa? Agar yang selama kan yang dilihat itu dari yang kita lihat dari sini itu. Nah, ini kita lihat. Di belakang kan tidak bisa kita lihat. Tapi bisa terdengar. Hebatnya Allah menciptakan postur badan kita seperti itu. Jadi kieu gitu, sengaja gitu. Dan ini menjadi pelajarannya. Ada ininya apa? Dan ternyata kalau mata ada penutup, kalau telinga tidak ada. Naon maksudnya gitu kan? Mata saya begini itu sudah tidak bisa melihat siapapun. Ari telinga mah kudu di kieu, da anger itu. Makanya orang-orang itu kieu tuh waja'an asabi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadaral maut. Ini mah tidak bisa dihalang. Maka pendengaran dulu sebelum melihat itu pendengaran. Kita mendengar apapun juga itu kegunaan. Belum anfun. Kenapa disimpan di fi wasatil wajhi, di tengah-tengah itu jangan naon gitu. Yang naon ya irung di dia teh. Aduh subhanallah, alhamdulillah ini sudah lengkap. Kata beliau, qaiman mu'tadilan fi ahsani syaklin wa awfaqihi lil manfaah. Dari segi bentuk ini sudah terbaik dan dari segi manfaat sudah paling sesuai. Wa auda'ahu, dan Allah sudah menyimpannya hasata syammi, sebagai indera penciuman.
indra perciuman alladzi yutriku biha arayih wa anwaihi. Angin-angin bisa tercium, bagaimana manfaat madorotnya, dan bisa menjadi dalil bahwa ini nantinya kalau kita makan sesuatu, minum sesuatu, tercium dulu. Kambayang mun di dia. Irung di dia. Ya rek ngemakan teh, ya kumaha rasa, kumaha yeuna? Harum teh kadiekeun heula. Wah, ripu. Subhanallah ya. Masyaallah. Makanya pikirkan tentang itu. Kalau ini dijadikan PowerPoint bagus tuh, ulama, karya ulama. Belum famun, mulut. Belum nanti hanjara, hanak, lisan, syafatain, asnan gigi. Hanajir, lisan tuh. Dan lain sebagainya. Terakhir ada pertanyaan begini, yang ini nih. Lima lam yanbut lahul lihyah illa ba'dal bulugh. Nah, cenah lihyah, jenggot itu tidaklah tumbuh di seseorang kecuali balik. Dan baliknya itu hanya laki-laki. Ibu kabayang mun ibu jenggotan. Subhanallahnya. Makanya ihfaul liha, dipelihara lihyah itu. Bahkan saya Utsaimin mah haramnya mun ieu dikunting, dikurut. Sekata saya Utsaimin haram. Ya tuh jenggot hijau kayak urus lah gitu ya. Urus gitu. Karena memang perbedaannya di sini. Dan kenapa tumbuhnya waktu balik begitu. Waktu inilah SMA ya, waktu SMA. Urang kan teka harti kumaha gitu sampai begitu ya. Ternyata beliau langsung menjelaskan, li'annahu 'indal bulugh tajtami'ul hararah fil badan. Mizaj panas itu akan semakin kuat, maka semakin kuat nanti akan muncul begitu bulu-bulu yang ada di dalam badan. Suara juga akan muncul. Kalau perempuan dor'i akan mengembang dan sebagainya. Ini menunjukkan hararah dalam badan semakin panas. Kalau masa anak belum, nanti akan muncul ya hararahnya. Apakah jenggot atau kumis, segala bulu-bulu tumbuh. Kenapa? Ya panas itu. Seperti dalam tanaman atau tanah. Tanah di bawahnya bagus, tanah stabil panasnya, bisa menumbuhkan dengan kesuburannya. Dan lain sebagainya lah, banyak. Kenapa ada tulang punggung? Kenapa ada tulang rusuk? Itu bab ini ya, laki-laki dan perempuan. Dan lain sebagainya. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, teka dia ya. Tidak apa-apalah, besok kita akan teruskan. Jadi intinya ayat yang tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Bukan hanya penciptaan alam semesta, tapi kita juga harus memperhatikan. Karena dalam surah Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.